Inilah dia Mandalika International Circuit terbaru yang sebentar lagi akan menyelenggarakan balapan GT World Challenge Asia yang diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 11 Mei 2025 bulan ini. Artinya sebentar lagi teman ya, tinggal menghitung hari atau tinggal 2 hari lagi. Ya, baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa bersama channel ini. Saya ucapkan selamat datang buat sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, pencinta otomotif di seluruh Indonesia, pencinta sirkuit, pencinta pembangunan. Semuanya semoga kita masih dalam keadaan sehat selalu, dipermudah segala urusan serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, jadi ini merupakan gelaran bergengsi tingkat internasional, yaitu GT World Challenge pertama kali ya diselenggarakan di sirkuit internasional Mandalika ini. Dan seperti apakah sirkuit Mandalika hari ini mulai dari tampilan dan wajah baru? Seperti apakah persiapan dan kesiapan saat ini menjelang 2 hari dari balapan GT World Challenge di sirkuit internasional Mandalika? Seperti apa super sibuknya? Sekarang ini kita sudah berada di area belakang pedok, merupakan awal kita memulai memantau. Kita akan pantau keseluruhan pantau pool sirkuit internasional Mandalika menjelang dari balapan ini teman. Jadi terlihat ya ramai super sibuk ya, kontainer banyak sekali sudah di standby-kan di area belakang pedok dan juga mobil-mobil dari pihak terkait serta kru dan tim ofisial, dan juga sudah didirikan banyak tenda mulai dari ukuran yang paling kecil, sedang hingga yang paling besar ya, sesuai kebutuhan dari balapan ini teman-teman ya. Nah, jadi keseluruhan logistik GT World Challenge sudah tiba semuanya ya di sirkuit Mandalika, dan kini kita lihat ya ramai super sibuknya, mulai dari kru, tim pembalap dan juga pembalap sudah tiba, serta tim ofisial dan tim GT World Challenge ya sudah tiba untuk melakukan kesibukannya masing-masing teman. Nah, inilah dia saat ini sedang mengeluarkan apa isi dari kontainer tersebut yang tentunya berisi ya sebuah logistik mulai dari keperluan untuk balapan, kebutuhan ya seperti ban, peralatan lainnya ya, teman-teman bisa lihat sendiri dari kamera udara ya. Saat ini sudah dikeluarkan atau di unboxing ya dari mobil balap yang akan berlaga nanti di sirkuit Mandalika sesuai tanggal yang sudah dijadwalkan. Nah, jadi ada sebanyak 50 sampai 60 pembalap yang ikut ya untuk balapan GT World Challenge ini. Luar biasa ramainya nanti di dalam track teman. Yang mana sirkuit Mandalika ini menjadi seri kedua ya untuk menyelenggarakan balapan GT World Challenge ini setelah Sepang Malaysia menjadi pertama kali ya menyelenggarakan dalam musim 2025 untuk seri pertama di Sepang dan seri kedua di Mandalika dan seri ketiga nanti akan berlangsung di China teman. Ya, jadi luar biasa ya sirkuit internasional Mandalika ini sudah sejauh ini ya 2 hari lagi akan menyelenggarakan balapan yang dicita-citakan dari dulu, yang mana kita lihat ya mulai dari beberapa bulan yang lalu untuk persiapannya luar biasa. Mulai dari melakukan pembongkaran pada run off di beberapa titik dan track limit teman, untuk melakukan ubahan dan modifikasi sesuai standar FIA untuk mendapatkan lisensi grade 3 dari FIA selaku pemegang balap mobil internasional. Dan sekarang ini sirkuit Mandalika sudah mengantongi lisensi grade 3 sehingga bisa menyelenggarakan balapan GT World Challenge tingkat internasional teman. Dan persiapan yang lain juga yang sudah tuntas 100% rampung dilakukan, begitu juga dengan ubahan dan modifikasi itu sudah lama rampung, yaitu pengecatan juga dilakukan di sirkuit Mandalika mendekati dari gelaran GT World, yang tentunya pengecatan dilakukan oleh tim tenaga lokal sehingga tampilan dan wajah barunya terlihat berbeda daripada tahun lalu. Dan juga untuk ubahan dan modifikasi ya itu juga terlihat tampilannya berbeda daripada tahun lalu ya. Untuk teman-teman semua pasti sudah melihat ya di video sebelumnya untuk melihat lebih jelas dari tampilan dan wajah baru untuk sirkuit Mandalika setelah diubah dan dilakukan pengecatan. Dan kemudian itu lanjut untuk ya penambahan ban ya, ketebalan ban yang mana 2 baris sekarang ini dipasang ya sekitar 5 baris mulai dari bawah ke atas, dan ketebalannya itu sekitar ada
ya 4 dan 5 baris ya. Untuk ketebalan dari ban itu lumayan tebal sesuai permintaan rekomendasi dari FIA selaku pemegang balap mobil internasional. Dan juga perubahan di beberapa tembok pagar pembatas di sirkuit Mandalika. Untuk perubahan ya, dipindahkan tempatnya sedikit atau digeser biar lebih terbuka lebar, karena ini ya sirkuit Mandalika menggelar balapan mobil dan tentunya lebih besar dari motor. Nah, jadi untuk jalannya dibuka lebar lagi ya agar lebih mudah nanti untuk melakukan evakuasi ya para marshal ya. Untuk cara penanganannya juga berbeda ya dengan balapan MotoGP begitu teman ya. Apabila nanti ada mobil yang terjatuh ya dalam balapan GT World Challenge, maka akan langsung ditangani dengan cepat oleh marshal yang sudah berpengalaman. Nah, jadi seperti yang sudah diungkapkan oleh Pak Priyandi Satria ya selaku Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA. Nah, jadi untuk balapan GT World Challenge ini kan pertama kali diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Untuk itu marshal yang digunakan dalam gelaran GT World Challenge pertama kali di sirkuit Mandalika akan menggunakan marshal tenaga luar negeri, yaitu marshal dari Sepang, Malaysia teman. Karena kita ketahui untuk balapan GT World Challenge ya sering diselenggarakan di Sepang, Malaysia. Itu para marshal yang sudah berpengalaman, yang sudah terlatih, yaitu yang menjadi marshal nanti di Mandalika. Dan juga ditambah tak lupa pula dengan marshal lokal ya sebagai tambahan dari marshal tersebut teman. Nah, mengingat ya memang balapan ini pertama kali diselenggarakan, jadi untuk marshal ini kan terlatih di MotoGP saja. Nah, jadi untuk balapan mobil ini kan pertama kali. Jadi nanti setelah beberapa kali diselenggarakan mobil GT, maka nanti akan menggunakan tenaga lokal saja, teman. Dan baiklah sobatku semuanya, dan sekarang di sini kita berada di depan pedok sirkuit Mandalika. Kita lihat ramai super sibuknya, mulai dari mobil balap yang siap nanti balapan di sirkuit Mandalika dan juga kru dan pembalap ya semua standby di sini teman ya di sirkuit Mandalika. Iya, nampak terlihat ya banyak mobil balap yang sudah dikeluarkan dari garasinya masing-masing untuk dilakukan pemeriksaan, dicek ya oleh kru dan pembalap. Dan tim ofisialnya juga sibuk ya di dalam sirkuit Mandalika untuk melakukan pemasangan sponsor dan segala hal yang sudah dipasang seperti umbul-umbul bendera ya, semuanya dipasang di sini untuk lebih meriahnya dari balapan GT World Challenge yang kita ketahui untuk persiapannya luar biasa ya beberapa bulan yang lalu. Dan kini sudah mendekati 2 hari lagi ya menjelang dari balapan GT World Challenge, sehingga sudah sejauh ini ya tampilan dan wajah baru sirkuit Mandalika untuk menyambut ya balapan ini spesial. Jadi persiapannya mewah ya dilakukan untuk balapan pertama kali sirkuit Mandalika menggelar balapan ini. Ya tidak kalah dengan persiapan MotoGP juga ya, bisa kita bilang sama atau lebih ya begitu. Dan inilah dia tulisan dari sponsor yang ada di tiang gantry lampu start GT World Challenge 2025 siap berlangsung di sirkuit Mandalika, tinggal 2 hari lagi. Dan untuk area belakang pedok ya seperti yang kita lihat tadi luar biasa ya, ramai dan super sibuknya ya, semua logistik sudah tiba. Dan logistik dari mobil ini kita ketahui ya lebih besar daripada logistik MotoGP. Nah, karena itu kan ukuran motor. Beda kalau ukuran mobil kan lebih besar dan lebih lebar begitu. Jadi lebih ramai dan lebih banyak logistik dari GT World Challenge teman. Inilah dia untuk mobil-mobil yang saat ini dalam pemeriksaan pengecekan ya untuk yang nanti akan balapan di sirkuit Mandalika. Sebagaimana nanti ya visual dari sirkuit Mandalika menggelar dari balapan GT World Challenge pertama kali ya di sirkuit Mandalika. Nah, nanti akan pibes ya kayak luar negeri gitu ya, di lintasan ditambah dengan pemandangan alam yang memiliki keindahan yang tiada tara teman ya, yang tentunya sangat spesial ya untuk balapan pertama kali diselenggarakan ya di sirkuit Mandalika ini ya. Jadi ini adalah sirkuit satu-satunya berada di tepi pantai dalam kalender balapan GT World Challenge ya. Pemandangan yang indah sekali ya, tidak kalah dengan sirkuit-sirkuit yang ada di dunia ya. Sirkuit Mandalika lah pemenangnya masalah keindahan teman ya. Nah, jadi luar biasa, inilah dia ramai dan super sibuknya, apalagi nanti menjelang 1 hari maupun pada gelaran dari balapan ini akan ramai super sibuk. Nah, untuk harga tiket yang dijual teman bagi sahabatku semuanya yang mau menyaksikan secara langsung ya dalam gelaran ini, untuk tribun yang dibuka, tribun A, tribun Royal Box dan tribun B teman, seperti itu.
Jadi untuk harga yang paling murah bersikaran harga 50.000 hingga jutaan.